Begitu kamu berjalan beberapa meter dari gerbang pabrik, kamu bakal disuguhkan pemandangan perbukitan dan pepohonan rindang. Udaranya juga masih bersih, karena memang berada agak jauh dari pusat keramaian kota. Halo Sobat Niskala, kembali lagi di channel YouTube Jejak Niskala. Sebuah perjalanan yang akan mengantarkan kamu ke tempat-tempat terindah di Nusantara. Tempat kita ngobrolin hal-hal menarik yang kadang luput dari perhatian, tapi punya cerita dan nilai penting, terutama untuk warga lokal dan siapa saja yang peduli dengan lingkungan sekitar. Sobat Niskala, kali ini kita bakal bahas satu tempat yang mungkin sering kamu lewati kalau kamu tinggal atau pernah main ke Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Tempat ini bukan kafe, bukan tempat wisata, juga bukan destinasi yang ramai dikunjungi orang. Tapi dulunya punya peran penting di dunia industri lokal. Siapa sangka ya, ternyata di Purwakarta ada juga loh tempat seperti ini. Sebuah area luas, sunyi, bekas pabrik besar yang sekarang cuma tinggal puing-puing dan jejak-jejak masa lalu. Penasaran kan? Namanya adalah PT Intermix. PT Intermix adalah sebuah perusahaan yang dulunya bergerak di bidang pengolahan batu. Lokasinya ada di daerah Pamoyanan, bagian dari Kecamatan Pleret, yang letaknya nggak terlalu jauh dari kaki-kaki Bukit Hijau di Purwakarta. Kalau kamu dari arah perumahan warga, jalan kaki ke lokasi ini cuma sekitar 5 menit aja. Tapi suasananya udah beda banget, mulai terasa masuk ke area industri. Nah, PT Intermix ini fokus utamanya adalah di penggilingan batu atau istilah teknisnya yaitu stone crusher. Mereka mengolah batu alam dari gunung atau tebing jadi material bangunan. Mungkin kamu pernah lihat truk-truk besar bawa batu kerikil ke proyek bangunan. Nah, banyak dari material itu dihasilkan oleh pabrik-pabrik seperti Intermix ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal bagian paling penting dari PT Intermix-nya ya, yaitu aktivitas penggilingan batu atau stone crushing. Jadi gini prosesnya Sobat Niskala. Pertama-tama, batu-batu besar itu diangkut dari daerah tambang, bisa dari gunung sekitar, lalu dibawa ke pabrik. Di sana batu itu dimasukkan ke mesin pemecah yang ukurannya besar dan bersuara cukup keras saat beroperasi. Mesin ini akan menghancurkan batu besar jadi pecahan-pecahan kecil. Ada beberapa tahapan, dari pecahan kasar sampai jadi kerikil yang halus tergantung kebutuhan proyek. Biasanya hasilnya dipisah-pisah berdasarkan ukuran. Mulai dari batu split yang ukurannya 1-2 cm, abu batu, sampai pasir batu. Material ini penting banget untuk pembangunan jalan, jembatan, pondasi rumah, dan berbagai konstruksi lainnya. Jadi walaupun terlihat cuma batu, tapi sebenarnya punya peran vital dalam pembangunan infrastruktur. Di masa jayanya, aktivitas di PT Intermix ini bisa dibilang sibuk loh Sobat Niskala. Truk keluar masuk, alat berat beroperasi, dan produksi berjalan dari pagi sampai sore. Tapi sekarang ceritanya udah beda. Yap, saat ini PT Intermix di Pamoyanan sudah tidak lagi beroperasi. Pabrik ini bisa dibilang bekas atau mangkrak, karena memang aktivitas produksinya sudah berhenti total. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi truk-truk yang keluar masuk membawa material. Bangunannya masih ada, beberapa mesin tua juga masih tersisa. Walaupun kelihatannya sudah lama tidak dipakai, area pabriknya cukup luas dengan sisa-sisa struktur beton dan fasilitas kerja yang kini hanya jadi saksi bisu dari masa lalu industri ini. Kesan yang muncul saat pertama kali datang ke sana yaitu hening, tenang, dan mungkin agak misterius kalau datangnya sendirian.
Tapi yang jelas tempat ini bukan tempat wisata ya Sobat Niskala. Dan kita perlu tahu batasan sebelum memutuskan datang. Meski pabriknya sudah tidak lagi aktif, pos penjagaan di sana masih berfungsi. Jadi buat siapa saja yang datang ke sana, termasuk sekedar lewat atau ingin ambil gambar, wajib lapor ke pos jaga. Ingat ya Sobat Niskala, ini bukan tempat terbuka untuk umum apalagi lokasi wisata. Tempat ini dulunya adalah kawasan industri, jadi tetap ada prosedur dan batasan yang harus dihormati. Keamanan masih dijaga, jangan asal masuk tanpa izin, apalagi kalau bawa rombongan. Dan kalaupun diizinkan masuk, tetap jaga sikap dan jangan rusak atau ubah apapun di area pabrik. Nah, meskipun pabriknya terlihat seperti kawasan industri tua, menariknya adalah pemandangan di sekitar sana justru masih hijau dan menyegarkan. Begitu kamu berjalan beberapa meter dari gerbang pabrik, kamu bakal disuguhkan pemandangan perbukitan dan pepohonan rindang. Udaranya juga masih bersih karena memang berada agak jauh dari pusat keramaian kota. Kalau kamu suka suasana tenang dan asri, ini bisa jadi titik refleksi yang menarik walaupun bukan tempat liburan. Ke rumah-rumah warga juga dekat kok, cuma sekitar 5 menit jalan kaki dari lokasi. Jadi memang posisi pabrik ini cukup strategis di antara alam dan permukiman warga. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita perlu bahas pabrik yang udah nggak aktif? Jawabannya sederhana Sobat Niskala, karena tempat ini punya sejarah lokal. Banyak warga sekitar yang dulu pernah kerja di sini atau setidaknya merasakan dampak dari aktivitas industrinya. Dan meskipun sekarang sunyi, tempat seperti ini tetap punya nilai dokumentasi dan bisa jadi bahan refleksi sosial bagaimana perubahan zaman bisa mengubah wajah sebuah kawasan dari industri aktif menjadi kosong dan tenang. Selain itu, untuk kalian yang belajar soal geografi industri, teknik lingkungan, atau bahkan urban planning, tempat seperti PT Intermix bisa jadi studi lapangan yang menarik. Tadi cerita lengkap tentang PT Intermix di Pamoyanan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sebuah pabrik penggilingan batu yang dulu aktif dan berkontribusi pada industri konstruksi, tapi kini sudah tidak lagi beroperasi. Area ini masih dijaga, bukan tempat wisata, dan penuh cerita yang layak diketahui, terutama buat kita yang peduli dengan sejarah lokal dan kondisi lingkungan sekitar. Dan ngomong-ngomong soal lokasi, gak jauh dari sini ada satu spot alam yang cantik banget. Cocok buat kamu yang suka eksplor alam, naik gunung, atau sekedar merenung menikmati pemandangan alam. Namanya Gunung Sindanggelis. Kita bakal bahas gunung itu di video selanjutnya, lengkap dengan akses jalannya, spot menarik lainnya, dan alasan kenapa tempat ini jadi favorit para pecinta alam. Penasaran kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update berikutnya. Sobat Niskala, sampai jumpa lagi di episode Jejak Niskala berikutnya.